Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 241-245. Tentu saja, bisakah aku sebodoh itu? Tapi itu ditutupi oleh kain merah dan tidak ada celah untuk melihatnya. Jadi ginseng itu tidak bisa kabur. Brett dengan cepat menjelaskan. Mendengar Brett mengatakan ini, Dev dan Yuki menjadi lebih yakin bahwa orang ini ditipu oleh orang lain. Dan bahkan Juan Su tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dengan senyum masam yang tak berdaya. Brett ini adalah anak manja, dan dia tidak pernah direndahkan di masyarakat. Jadi dia terlalu naif, memikirkan banyak hal. Lagi pula, sebagai anak nomor 1 Hong Cheng, siapa yang berani memprovokasi dia hanya dengan mobil Audi di luar, mengemudi di mana saja di Hong Cheng. Yang lain bersembunyi jauh. Aku yakin kamu tidak berbohong. Tentu saja, Dev tiba-tiba mengikuti Brett dengan wajah serius. Tepat ketika Brett memandang Dev dan tidak tahu apa yang dimaksud. Dev, yang memiliki wajah serius, tertawa lagi, dan kemudian berkata, tapi, aku tidak percaya kepada penjualnya. Mungkin dia yang berbohong. Mata Brett melebar. Dia mengerti bahwa Dev masih tidak percaya. Hari ini saya harus memukul wajah Anda. Saya ingin Anda melihat apakah itu akar rumput atau ginseng liar. Brett terburu-buru mengambil kotak itu dan membukanya. Ketika kotak itu dibuka, Brett tertegun sejenak, hanya untuk melihat bahwa ada beberapa akar rumput kering tergeletak di dalam kotak. Ginseng berusia 1000 tahun. Macam apa yang ada di sana? Kiki. Melihat ini, Yuki hampir menangis ketika dia tertawa. Juan Su juga tidak bisa menahan tawa. 1 juta untuk membeli beberapa akar rumput. Sialan, sial. Berani berbohong padaku. Aku akan menemukannya dan memasukkannya ke penjara selama sisa hidupnya. Mendengarkan tawa beberapa orang, Brett melemparkan kotak itu ke tanah dengan marah dan meraung keras. Apakah kamu tahu nama orang yang menjual ginsengmu? Di mana dia tinggal? Kemana kamu pergi untuk menemukannya? Itu Yun Cheng, bukan Hong Cheng. Tangan ayahmu tidak bisa sampai di sana. Dev terus merangsang Brett, dan wajah Brett memerah karena marah. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Dev adalah kebenaran. Oke. Keluarkan banyak uang dan dapatkan kebijaksanaan. Jika kamu berjalan di masyarakat, tidak mungkin kamu tidak akan menderita. Ayo kita minum teh saja. Juan Su buru-buru memberi Brett 1 langkah ke bawah. Jika tidak, Dev dan Brett benar-benar bertengkar. Dan masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimanapun, Brett adalah putra dari pemimpin nomor 1 di Hong Cheng. Dan Juan Su tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Paman Su, aku masih memiliki beberapa tanaman ginseng berumur ratusan tahun di rumah. Semuanya asli. Aku akan meminta sopir untuk membawanya kepadamu sekarang. Brett merasa bahwa dia tidak memiliki wajah. Jadi dia berencana untuk meminta sopir untuk datang ke beberapa tanaman ginseng di rumah Brett.
Itu tidak perlu. Paman Su tahu niatmu sangat baik. Juan Su dengan cepat menghentikannya. Tapi Brett sudah berdiri dan berjalan keluar. Berjalan ke mobil. Membisikkan beberapa patah kata dengan pengemudi. Dan memandang Dev dari waktu ke waktu. Pengemudi mengangguk dan pergi. Setelah lebih dari 20 menit, pengemudi kembali dengan kotak hadiah di tangannya setelah melihat Brett. Dia menyerahkannya kepada Brett dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Brett. Setelah pengemudi selesai berbicara, kilatan kegembiraan melintas di wajah Brett, dan dia menatap Dev dengan jijik di matanya. Brett melambaikan tangannya dan menyuruh pengemudi keluar untuk menunggu. Sementara dia berjalan ke Juan Su dengan sebuah kotak hadiah. Paman Su, ini beberapa tanaman ginseng berusia ratusan tahun. Ketika kamu sedang dalam keadaan kurang baik, buat sup dan minum sendiri. Kali ini, Brett secara pribadi membuka kotak hadiah secara pribadi. Dan memang, ada beberapa tanaman ginseng di dalamnya. Dan semuanya dalam kondisi baik. Brett, kamu tidak harus begitu sopan. Karena itu, niatmu. Paman Su akan menerimanya. Juan Su mengambil kotak hadiah. Paman Su, kamu harus memperhatikan kesehatanmu di masa depan. Kamu tidak bisa makan semua yang diberikan kepadamu, terutama yang diberikan oleh reformis buruh. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang ini sangat buruk. Tidak ada orang baik di dunia ini. Seseorang yang dipenjara, bahkan jika mereka keluar, masih tidak dapat mengubah identitasnya sebagai tahanan reformasi melalui kerja. Ketika Brett mengatakan ini, dia menatap langsung ke arah Dev. Wajahnya penuh sarkasme. Jelas, dia meminta supirnya untuk menyelidiki Dev dan mengetahui beberapa hal tentang Dev. Brett, apa maksudmu? Apakah ada orang baik yang pernah dipenjara? Jangan berduri dengan kata-katamu. Ketika Yuki mendengar bahwa Brett jelas-jelas menargetkan Dev, dia langsung menjadi tidak senang melihat Yuki sebenarnya melindungi Dev. Wajah Brett langsung menjadi jelek, dan dia berteriak pada Yuki, aku bertanya padamu, apa yang membuatmu tertarik pada tahanan kerja ini? Mengapa kamu selalu berbicara untuknya? Kepada Anda, tidak bisakah Anda melihat apa yang saya pikirkan selama kita berdua bersatu? Keluarga Su dapat makmur selamanya di Hongcheng. Bukankah itu buruk, Brett? Meskipun kamu adalah generasi kedua yang dikagumi semua orang, tapi aku tidak peduli tentang itu. Apakah kamu mengerti? Yuki melirik Brett kesal. Kenapa? Kenapa ini? Brett meraih lengan Yuki dan berkata, apakah aku tidak sebaik reformis buruh ini? Di mana aku tidak sebaik dia? Brett meraung keras dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Yuki mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit menyakitkan Brett. Kamu menyakitiku. Tapi Brett itu tampak gila. Dia memegang Yuki dengan erat, dan dia tidak melepaskannya sama sekali. Brett, wajah Juan Su menjadi dingin. Terlalu lancang untuk langsung menyerang putrinya di depannya. Kamu ingin mati. Mata Dev sedikit menyipit, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Kemudian dia langsung mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Brett. Brett hanya merasa pergelangan tangannya dijepit oleh catok, dan rasa sakit yang hebat datang di pergelangan tangannya. Dengan cepat, Brett melepaskan tangannya, dan Yuki mengambil kesempatan untuk berlari di belakang Dev. Di sisi lain, Dev menghancurkan Brett
dengan pukulan. Dev, jangan lakukan itu. Juansu buru-buru berhenti. Brett adalah putra nomor 1 Hong Cheng. Bagaimana dia bisa memukulnya dengan santai? Pukulan ini akan menjadi hal yang buruk jika Dev tidak serius dan membunuh Brett dengan satu pukulan. Maka, itu akan menjadi masalah besar. Melihat Juansu berbicara, Dev mengepalkan tinjunya tepat waktu. Tetapi gaya tinju yang tajam masih menyebabkan rasa sakit yang membakar di wajah Brett, dan selangkangannya langsung menjadi basah. Dengan kehidupan yang begitu besar, bagaimana mungkin Brett diganggu begitu banyak sebelumnya? Hanya merasakan tinju Dev, Brett ini ketakutan setengah mati. Kamu berani menyentuh Yuki? Aku akan membunuhmu. Dev menjentikannya dengan lembut, dan Brett terbang keluar dari paviliun dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke tanah. Brett berdiri, matanya penuh kemarahan melihat celananya yang basah. Dia tidak punya wajah untuk tinggal. Nak, kamu hanya seorang tahanan reformasi perburuan. Berani melawanku? Aku akan membunuhmu dalam hitungan menit. Kamu tunggu. Aku. Brett meletakkan kata-kata kasar, berbalik dan pergi. Setelah Brett pergi, Juansu menghela nafas lega. Untungnya, kamu berhenti. Jika kamu memukulnya, aku khawatir masalah ini akan sulit untuk ditangani. Dia adalah putra nomor 1 di kota. Pergelangan tangannya hanya aku patahkan. Dev berkata dengan ringan. Dia sudah tahu identitas Brett. Jadi bagaimana jika dia adalah putra pemimpin tertinggi kota? Dev tidak takut sama sekali. Apa? Juansu terkejut. Kamu mematahkan pergelangan tangan Brett. Itu patah. Yuki juga terkejut sudah berakhir. Aku khawatir Brett tidak akan menyerah. Sekarang, wajah Juansu dan Yuki penuh dengan kekhawatiran. Sepertinya aku hanya bisa bertanya kepada Gutua tentang masalah ini. Meskipun dia telah pensiun dari pemerintah provinsi, dia masih memiliki beberapa kontak yang dapat membantunya mengejar ketinggalan. Juansu segera memikirkan Elias Gu. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hong Cheng, di mata para politisi itu, para pengusaha ini hanyalah pion untuk menghasilkan uang, dan mereka tidak memiliki identitas sama sekali. Meskipun pria itu adalah putra pemimpin kota, tidak perlu gugup begitu, kan? Dia baru saja mematahkan pergelangan tangannya, tetapi bukan tidak mungkin untuk terhubung. Selain itu, sebagai pemimpin kota, ayahnya tidak akan tidak masuk akal. Benar, melihat ekspresi khawatir Juansu, Dev bingung. Kamu tidak tahu, Brett ini terbiasa menghasilkan banyak uang di Hong Cheng. Meskipun wali kota Ling jujur dan baik, tetapi karena dia sibuk dengan pekerjaan, dia tidak tahu tentang perilaku Brett ini. Dan tidak ada yang berani memberitahu dia. Sudah menjadi seperti sekarang. Aku masih pergi ke Gutua untuk bertanya tentang masalah ini. Setelah Juansu selesai berbicara, dia segera pergi dan bertanya kepada Elias. Gu, kamu seharusnya tidak memulai terlalu keras. Ini benar-benar merepotkan. Yuki menatap Dev tanpa daya dan berkata, siapapun yang menggerakkanmu, aku akan memukul siapapun. Bahkan dewa perang sekalipun. Dev memandang Yuki dan berkata dengan serius. Melihat tatapan serius Dev, Yuki merasa manis di dalam hatinya. Menatap Dev dengan tatapan kosong dan berkata, sebaiknya kamu keluar dan bersembunyi. Biarkan ayahku menemukan Gutua. Dan ketika masalah
Selesai. Kamu bisa kembali. Yuki mendorong Dev pergi. Dia takut Brett benar-benar akan menemukan seseorang untuk datang dan membuat masalah di masa depan. Dev tidak berdaya. Setelah didorong oleh Yuki, dia harus pulang dulu. Sumber daya di cermin bintang 7 sudah cukup baginya untuk berlatih selama sehari. Setelah kembali ke rumah, Dev tidak pergi kemanapun, hanya berlatih di kamarnya. Pagi selanjutnya, Juansu secara pribadi menelepon Dev dan meminta Dev untuk pergi ke rumah Su. Dev mau tidak mau mendengarkan panggilan calon mertuanya. Ini ketika Dev tiba di rumah Su, dia menemukan bahwa Juan Su telah menyiapkan sekotak hadiah. Dev, aku akan membawamu ke rumah Wali Kota Ling sebentar lagi. Berbicara dengan Wali Kota Ling dengan baik dan meminta maaf. Aku rasa Wali Kota Ling adalah orang yang adil dan tidak akan mempermalukanmu. Juansu mengikuti Dev dan berkata, Dev ingin menolak, tetapi melihat mata hitam Juansu, jelas bahwa dia tidak peduli dengan urusannya sendiri. Kemarin, jadi Dev mengangguk dan setuju. Yuki awalnya ingin mengikuti, tetapi Juansu takut setelah Yuki mengikuti, konflik apa pun akan sia-sia. Jadi dia tidak membiarkannya mengikuti. Setelah bersiap-siap, Juan Su mengantar Dev ke rumah Wali Kota Ling. Wali Kota Ling ini bernama William Ling. Dia telah menjadi pemimpin Hongcheng selama lebih dari 10 tahun. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah menjadikan Hongcheng sebuah kota kecil dan perlahan-lahan berkembang di tangan pejabat yang sangat cakap. Segera, mobil itu berhenti di sebuah komunitas tua, sebuah bangunan kecil, bergaya barat dengan hanya 2 lantai dan luas lebih dari 200 meter persegi, yang merupakan rumah William Ling saat ini. Sangat jarang bagi kepala kota untuk tinggal di tempat seperti itu. Tetapi di depan bangunan kecil bergaya barat ini, ada mobil mewah jutaan dolar yang diparkir, dan sangat tidak cocok dengan bangunan ini. Setelah masuk, jangan katakan beberapa patah kata, jangan impulsif. Juansu memperingatkan Dev lagi. Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah membunyikan bel, pintu segera dibuka oleh seorang wanita paruh baya dengan celemek. Orang ini adalah istri William Ling, Tiara Wang. Nyonya Ling, kami ada janji dengan Wali Kota Ling. Setelah Juansu melihat wanita paruh baya itu, dia segera berkata dengan sopan. Ketika Dev mendengar itu, orang ini ternyata adalah istri Wali Kota, dan tidak bisa tidak terkejut. Istri kepala kota, sangat sederhana. Su tua, cepat masuk. Ling, tua sudah memberitahuku. Tiara membuka pintu dan dengan hangat menyambut Juansu dan Dev masuk. Jika kamu mengatakan kamu datang, jangan datang dengan membawa sesuatu bersamamu. Kamu sudah tahu bagaimana temperamen Willy. Nyonya Ling, ini susu dan madu, dan nilainya pasti tidak lebih dari 1.000 yuan. Juansu buru-buru menjelaskan, William Ling memiliki aturan, yaitu dia tidak memperbolehkan tamu membawa hadiah saat dia sedang di rumah. Bahkan jika itu adalah kunjungan kerabat dan teman. Nilai hadiah tidak boleh melebihi 1.000 yuan. Jika tidak, dia tidak akan menerimanya. Mendengarkan kata-kata Juansu, Tiara mengambil alih Juan. Kalian berdua menemukan tempat duduk. Willy sedang mendiskusikan beberapa hal dengan beberapa orang dari Hong Kong. Itu akan segera selesai. Jangan khawatir tentang itu, Nyonya Ling. Juansu tersenyum sedikit.
lalu mengikuti Dev untuk duduk di sofa di samping. Dev memandangi ruangan itu, yang semuanya merupakan furnitur yang relatif lama, tidak bernilai banyak, dan tidak terlihat seperti rumah pemimpin kota, dan bahwa Tiara, sebagai istri wali kota, masih bisa begitu ramah. Dev bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang ibu seperti Tiara yang ramah bisa membesarkan seseorang berandal kecil seperti Brett? Setelah Juansu dan Dev duduk sebentar, pintu ruang kerja dibuka, dan 4 orang keluar. Salah satunya adalah William Ling, seorang pria paruh baya yang lembut dan anggun berusia 40-an, dengan kacamata. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia memiliki aura superior. 3 orang lainnya seharusnya pengusaha dari Hong Kong. Salah satunya adalah pengusaha kecil Hong Kong dengan janggut dan mata cerah. Dev bisa merasakan gelombang energi spiritual dari pengusaha kecil Hong Kong ini. Apakah orang ini juga seorang kultivator? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Wali Kota Ling, saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Investasi kami pasti akan memperkuat perkembangan ekonomi Hong Cheng. Selama Anda membagi bagian selatan kota kepada kami akan dapat membangun kembali sebuah kota dalam waktu 3 tahun. Pengusaha Hong Kong dengan janggut itu berkata, maaf, saya tidak bisa membiarkan cucu-cucu saya menusuk tulang punggung saya hanya untuk uang. Dan saya tidak akan merugikan kepentingan setiap warga negara untuk mencapai prestasi politik. Saya tidak hanya mengandalkan uang, tetapi juga pada kepentingan masyarakat umum. Jadi, masalah ini tidak akan dibahas dan tidak akan dilanjutkan lebih jauh. Wajah William Ling dingin, dan dia berkata dengan tajam. Dapat dilihat bahwa William Ling tidak terlalu senang bernegosiasi dengan beberapa orang Hong Kong ini, karena wali kota Ling sangat bersikeras. Maka kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Selamat tinggal. Pengusaha Hong Kong berjanggut itu mengulurkan tangan ke William Ling. Meskipun tidak menyenangkan untuk berbicara, selalu ada etika minimum. William Ling mengikuti pengusaha Hong Kong dan berjabat tangan. Tetapi pada saat telapak tangan kedua orang itu bertemu, kabut hitam samar memasuki tubuh William Ling langsung di sepanjang telapak tangan mereka. Tetapi William Ling tidak menyadarinya. Namun, adegan ini ditonton oleh Dev. Dev mengerutkan kening dan menatap lekat-lekat pengusaha berjanggut Hong Kong. Pengusaha Hong Kong juga sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat Dev. Tetapi setelah hanya satu kali melihat, dia menoleh ke belakang. Setelah ketiga pengusaha asal Hong Kong pergi, William Ling duduk di sofa dengan marah, meminum teh yang dibawa oleh Tiara, dan wajahnya jelek. Willy, Juan sudah menunggumu. Tiara mengingatkan William Ling. William Ling baru saja mengingatnya, dan buru-buru menyapa Juan Su. Tua, datang dan duduk. Aku baru saja pusing, dan aku melupakanmu. William Ling bangkit dan mengikuti Juan Su meminta maaf. Wali kota Ling sangat sopan. Anda bekerja siang dan malam untuk Hong Cheng. Maaf mengganggu Anda. Juan Su berjalan mendekat, dan Dev mengikuti di belakang. Su tua, kreditmu tidak kecil untuk Hong Cheng berkembang menjadi seperti sekarang. Jika aku tidak mendapat dukunganmu, bahkan jika aku memiliki 3 kepala dan 6 lengan, aku
Tidak akan berguna. William Ling tersenyum dan berkata, di sebelah barat kota, keluarga Su Anda, Brett, memberi tahu saya tentang sebidang tanah itu. Dan saya telah mengirim seseorang untuk memulai proses persetujuan. Selama itu sah dan sesuai, Anda bisa datang langsung kepada saya. Tidak perlu untuk membiarkan Brett menyampaikan berita itu. Selain itu, Gutua juga menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda datang untuk meminta maaf kepada saya. Ada apa sebenarnya? Juan Su buru-buru menjelaskan wali kota Ling. Kemarin di rumah saya, Brett dan Dev memiliki sedikit kesalahpahaman. Akibatnya, mereka berdua berselisih. Dev memukul Brett secara impulsif. Jadi saya membawanya ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada wali kota Ling di sini. William Ling melirik Dev dan tersenyum ringan. Anak muda, itu normal untuk memiliki sedikit konflik. Jika Anda memukulnya, Anda akan memukulnya. Anda masih menggunakannya untuk mengganggu orang. Dahulu, saya pikir Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Jika itu dalam kasus ini, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menelepon. Tidak, Juan Su menggelengkan kepalanya dengan cepat dan kemudian berkata kepada Dev, tolong minta maaf kepada wali kota Ling. Dulu, kesan pertama Dev terhadap William Ling sangat baik. Dapat dilihat bahwa William Ling adalah pejabat yang adil dan jujur yang mencintai rakyat seperti anak laki-lakinya. Melihat William Ling dan beserta istrinya, Tiara, Dev benar-benar tidak mengerti. Apakah itu putra biologis mereka? Wali kota Ling, saya mengambil pukulan berat kemarin dan mematahkan pergelangan tangan Tuan Muda Ling. Tetapi dapat mengambilnya kembali tidak akan mempengaruhi kehidupan masa depan saya. Dev mengikuti William Ling dengan ringan. Dev tidak memiliki sikap meminta maaf karena dia tidak berpikir dia harus meminta maaf. Alasan mengapa dia mengikuti William Ling dengan sangat sopan adalah karena William Ling adalah pejabat yang baik. Ketika mereka mendengar bahwa Dev mematahkan pergelangan tangan Brett, baik William Ling dan Tiara tercengang, dan alis mereka berkerut. Melihat ini, Juan Su buru-buru menjelaskan dan menceritakan semuanya satu persatu, termasuk tindakan Brett terhadap Yuki di depan umum. Setelah mendengarkan narasi Juan Su, wajah William Ling langsung memerah karena marah, dan dia menatap Tiara dan berkata, apakah bajingan kecil itu sudah kembali? Tidak, dia belum kembali. Sejak kemarin, Tiara menggelengkan kepalanya. William Ling menggertakkan giginya. Aku akan mematahkan kakinya ketika bajingan ini kembali. Setelah berbicara, William Ling mengeluarkan ponselnya dan memanggil sopirnya secara langsung. Segera, pengemudi tiba dengan mobil. Begitu dia memasuki pintu dan melihat Juan Su dan Dev, pengemudi itu sedikit terkejut. Wali kota Ling, kamu mencariku. Tubuh pengemudi sedikit gemetar, dan dia tampak ketakutan. Sam, saya akan bertanya, apakah bocah itu menggunakan mobil saya kemarin? William Ling bertanya dengan tajam. Tidak, sopir tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Bang William Ling tiba-tiba menamparkan meja kopi dan berteriak keras. Katakan yang sebenarnya. Pengemudinya gemetar. Ketakutan Tuan Muda Ling telah menggunakan mobil. Ketika William Ling mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Mengapa? Saya sudah memberi tahu Anda bahwa dia tidak diizinkan untuk menggunakan mobil saya.
Tidak bisakah Anda ingat, mobil itu milik negara, bukan milik dirinya. Dia pikir, gunakan saja itu. Saya melihat apakah Anda tidak ingin melakukannya lagi. Sam sangat ketakutan, sehingga dia menggigil dan hampir menangis. Melihat ini, Tiara buru-buru membujuk William Ling. Willy, jangan marah untuk saat ini. Jika Anda sangat marah sehingga tubuh Anda hancur, saya akan merawatnya di masa depan. Sekarang pergelangan tangan Brett rusak. Saya tidak tahu di mana itu. Mari kita temukan dia dulu. Temukan kentut. Biarkan saja dia mati di luar. Dada William Ling naik turun karena marah. Kebijaksanaan seluruh hidupku akan dihancurkan oleh bajingan ini cepat atau lambat. Tiara terus mengelus punggung William Ling, lalu menatap pengemudi Sam, dan berkata, Sam, apakah kamu tahu di mana Brett berada? Nyonya, Tuan Muda Ling ada di rumah sakit sekarang, dan pergelangan tangannya sedang diobati. Tetapi dia sedang menghubungi seseorang sekarang, dan dia sepertinya ingin membalas dendam. Pada saat ini, Sam tidak berani menyembunyikan Brett darinya dan berkata, dengan jujur, bajingan kecil, dia berani membalas dendam. William Ling melompat ketika dia mendengarnya bahwa dia sepertinya ingin membalas dendam. Pada saat ini, Sam tidak berani menyembunyikan Brett darinya dan berkata, dengan jujur, bajingan kecil, dia berani membalas dendam. William Ling melompat ketika dia mendengarnya bahwa dia kembali padaku sekarang. Jika dia tidak kembali, maka jangan pernah biarkan dia kembali. Sam mengangguk padanya dan bergegas pergi. Wali Kota Ling, bagaimanapun juga Brett masih muda. Jangan terlalu marah. Melihat ini, Juan Su dengan cepat membujuknya. Hei William Ling, menghela nafas Su tua. Aku benar-benar membuatmu tertawa. Keluarga saya malang. Keluarga saya malang. Dan seekor kera seperti itu lahir di keluarga Saga. William Ling memandang Dev dan berkata dengan wajah penuh rasa malu. Anak muda, aku membuatmu tertawa. Bahkan jika aku mati, aku pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kami orang tua tidak pandai mendisiplinkan anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.